kita lanjutkan dengan konsep yang namanya stack ya. Jadi stack itu adalah bagian khusus dari memori ya, yang bisa melakukan yang akan kita nanti akses dengan beberapa operasi ya. Jadi operasi khusus yang namanya call, return, push, dan pop ya. Jadi stack itu adalah bagian dari memori kita yang di sini. Ini memori kita ya. Nanti dia akan khusus kita rancang sedemikian rupa sehingga ada konsep namanya nanti top of stack dan bottom of stack. Nah, operasi yang dilakukan pada stack inilah call, itu artinya mendorong suatu nilai pada register CS ya, register kita sebelumnya ya. Ini register kita yang sebelumnya ya. Jadi ada 14 register. Jadi untuk yang CS dan IP itu khusus untuk menunjuk ke programming ya, ke instruksi kita, apa sih instruksinya di situ, alamat instruksinya ya. Jadi dia akan mendorong nilai yang berada pada CS register dan IP register, instruction pointer, dan code segment kita ke dalam stack. Jadi ini operasi call. Atau operasi return itu mengeluarkan nilai CS dan IP ke dalam registernya dia. Ya, jadi kalau call, kalau kita punya stack, ini stacknya kita. Kalau kita melakukan operasi call, nanti nilai yang berada di CS dan IP itu akan disimpan di sini, di memori kita, di stacknya. Tapi kalau kita pakai operasi return, nanti nilai yang berada di stack ini akan dikeluarkan, dikembalikan ke register CS dan register IP. Oke. Jadi ada juga operasi push. Jadi secara contohnya ini push SI itu artinya mendorong nilai yang berada di dalam register SI ke dalam stack. Ya. Jadi umumnya register SI kita berisi sebuah nilai. Ini ya. Jadi di sini ada nilainya. Nanti nilainya ini akan disimpan di dalam stack kita di sini. Yaitu operasi dari push, operasi push namanya ya. Kemudian ada juga pop. Jadi pop ini kebalikan dari pop. Ini nilai yang di sini akan dikeluarkan. Jadi kalau kita call, bukan call ya, kita tulis instruksinya pop SI, ini artinya mengeluarkan nilai yang berada pada stack ke dalam register SI. Ya. Nah, nanti kita akan coba lihat ya. Jadi apa sih stack? Jadi ini pokoknya kita punya memori. Nah, ini alamat-alamatnya ya. Jadi ini alamat memori, alamat masing-masing. Jadi stack itu akan ditentukan oleh dua register, yaitu register SP dan register SS. Ya, SP itu adalah stack pointer dan SS adalah stack segment. Ya, jadi stack segment ini akan menunjuk ini segmennya ya. Jadi kita anggap ini segmen register kita. Jadi SS, isi dari SS ini akan nanti memberikan informasi di mana letak segmennya. Jadi alamat paling rendah ini. Alamat paling rendah. Ya. Nah, SP ini akan menunjuk posisi stack kita. Dalam hal ini top of stack namanya ya. Jadi tumpukan stack. Stack itu artinya tumpukan. Jadi SS ini menentukan awal segmennya, ya.
SP ini menentukan posisinya dia. Ya. Tetapi yang dinamakan bottom of stack ini adalah yang ini, bukan yang ini. Ya. Jadi datanya itu mulai dari sini. Ini alamat yang paling tinggi. Jadi ini alamat yang paling rendah, top of stack namanya. Ya. Jadi kalau kita nanti mengisi, nanti kita ngisinya ke sini sampai segmennya habis. Ya. Jadi saya ulangi lagi. Jadi SS ini menunjukkan di mana segmennya mulai. Jadi SP ini menunjukkan posisi stacknya yang paling tinggi, top of stack namanya. Tetapi kebalikan alamatnya ini paling rendah di antara stacknya kita. Ini stack. Ini data-data stacknya kita. Ya. Nah, kalau umpamanya nanti kita selesai dalam operasi, umpamanya operasi push. Kalau push kan ini dikeluarin. Sorry. Pop ya. Pop ini dikeluarin. Maka yang terjadi adalah nanti nilai SP-nya ini akan berkurang. Sehingga menunjuk ke stack yang lebih rendah. Jadi arahnya ke sini lebih rendah. Jadi ini arahnya ke bottom of stack. Bottom itu artinya paling bawah. Tapi alamatnya dia paling tinggi. Ya. Jadi yang top itu malah alamatnya agak rendahan sedikit. Jadi kalau kita melakukan operasi push umpamanya, kalau push dia kan berarti kita memasukkan nilai ke stack ya. Jadi kalau memasukkan nilai ke stack nanti dia akan diisi di bawah sini. Seperti itu ya. Nah, stack agak sedikit aneh caranya mengalamatkan ya, tapi ya kita harus ingat itu. Jadi kalau yang namanya top of stack ini adalah alamatnya lebih rendah daripada bottom of stack. Jadi ini adalah yang paling bottom itu artinya paling bawah ya, tapi alamatnya dia yang paling tinggi. Oke. Nah, data yang disimpan di dalam stack itu selalu berukuran word atau 2 byte. Jadi kalau kita mulai di sini, bawahnya nanti kita ini alamatnya adalah 0008 ya. Nanti 0009 akan termasuk dia dalam satu data 008 dan 009. Nanti 0010 atau 00A ya, itu baru lagi. Seperti itu. Ya. Nah, jadi ini contohnya. Jadi apabila kita memiliki nilai stack segmen kita SS ya, nilainya 0105. Jadi ini akan menunjuk nanti di ingat pengadresan sebelumnya ya. Jadi kalau segmennya ini 0105 berarti alamat yang ditunjuk nanti kita geser bitnya ke kiri 1 sehingga kita dapatkan yang di alamat yang di sini 105. Ini 105-nya yang ini 105 tambah 0-nya ya, karena bitnya kita geser 4 bit atau 1 heksa ya ke kiri, sehingga ini menunjukkan awal alamat segmen stack kita ya. Tapi kalau nilai SP-nya 0008, maka yang perlu kita lakukan adalah kita tambahkan 1050, ini heksa ya, ditambah, kenapa 1050? Ingat, karena kita geser bitnya ke kiri. SS kan isinya 105 ya, 105 kita geser ke kiri, ditambahkan dengan 0008 hex yang ini, sehingga kita dapatkan alamat yang dituju adalah 1058 hexa. Jadi SSSP itu menunjuk kepada top of stack atau TOS ya. Jadi alamat cara yang kita nulis itu SS.2 SP seperti itu. Jadi ini menunjukkan TOS-nya kita, top of stack. Ya. Jadi dalam hal ini TOS kita berada di memori 1058. Ya. Jadi 1058 tentunya berisi 2 byte ya. 2 byte atau word. 1058 termasuk dan 1059. Jadi ini data yang ditunjuk oleh stack kita atau top of stack.
Ya, jadi kalau kita baca datanya berapa? BBAA. Ya, dan ini menuju ke bottom of stack. Seperti itu. Nah, ingat, karena datanya word, ya, datanya word, bottom of stack itu selalu dimulai dari FFFE. Ya, karena itu maksimum dari SP adalah FFFF. Ya, jadi ini menunjukkan pointernya, poin kemana? Ini maksimumnya FFFF, tetapi karena dia selalu berukuran word, maka data yang terakhir alamatnya adalah di FE, bukan FF. Karena yang di FFFF juga termasuk ke dalam yang di FFFE. Ya, karena ukurannya adalah 2 byte. Nah, sekarang seandainya kita melakukan sebuah operasi push, ya. Jadi apa artinya push? Push itu artinya kita menaruh data ke dalam stack, ya. Jadi stacknya kita dimulai dari sini, ini yang paling atas, ya. Jadi ini top of stack kita, data yang ini, ya. Jadi stack kita mulai dari sini ke sini. Ini bottomnya ke sini, ke bawah. Jadi data di sini tidak relevan, ya. Data ini data tidak penting, ya. Jadi bisa kosong, bisa apa aja. Jadi kalau kita melakukan, jadi stacknya kita di sini. Ini stacknya, ya. Jadi memori yang pentingnya di sini, di daerah sini semua. Yang di sini nggak penting, ya. Jadi kalau kita melakukan sebuah operasi push, umpamanya, jadi push itu nanti akan kita mengisi ke sini. Jadi ini tumpukan yang berikutnya berada di sini, yang lebih tinggi, ya. Tetapi alamatnya lebih rendah. Contohnya kita coba push. Kita lakukan operasi push AX. Apa artinya push AX? Itu artinya kita menaruh nilai yang ada di dalam register AX. Kita punya register AX, ya. Yang mana itu register AX? Yang ini, ya, yang general register. Umpamanya di dalam register ini ada data dengan nilai 1234. Ya, kalau kita melakukan push AX, jadi 1234 ini akan dimasukkan ke dalam stack. Nah, tadi awalnya top of stack kita berada di sini. Ya, sini top of stack kita. Jadi ini satu data nih, karena dia ukurannya 2 word, ya. Nah, sekarang yang terjadi adalah ketika kita push, dia akan menulis di sini. Sehingga 12-nya akan ditulis di 1057, 34-nya akan ditulis di 1056. Ya. Tadi ingat bahwa data yang di top of stack kita adalah bacanya BBAA, ya. Dari sini, ya, BBAA. Ini datanya kita. Nah, sekarang ini akan diubah, diisi dengan data dari AX. Ya, jadi ketika push AX, nilainya 12. 12-nya akan mengisi yang di sini, 34-nya akan diisi yang di sini. Ya. Sehingga kalau kita perbandingkan tadi datanya kita yang awalnya adalah 23, sekarang diubah menjadi 12. Yang 01 tadi diubah menjadi 34. Setelah selesai operasi push-nya ini, otomatis nanti SP-nya akan dikurangi 2. Awalnya SP-nya kita adalah 08, sekarang dikurangi 2 jadi 06. Itu artinya dia menunjuk ke alamat yang lebih rendah. Alamatnya turun 2. Ya. Nah, sekarang ini menjadi top of stack kita. Alamat yang di sini. Dengan konten 1234. Ya. Jadi kalau kita melakukan push mengisi, jadi diisinya ke sini, ya. Tapi kalau dikeluarin kebalik dia, keluarinnya ke bawah situ. Ya, walaupun alamatnya ke situ lebih besar. Ya, ingat tetap di sini bahwa ke situ adalah bottom of stack, ya. Jadi stacknya kita jalannya ke situ. Ini bottom of stack atau bagian bawah. Nah, sekarang apabila kita lakukan operasi pop, ya, kita melakukan operasi pop, maka nilai ini akan dikeluarin. Umpamanya kita melakukan
pop AX. Ya, yang terjadi adalah nilai ini sekarang akan dimasukin lagi ke AX. Kembalikan ya, sehingga top of stack-nya kembali ke sini. Jadi kembali ke posisi semula ya. Cuma di atasnya ini bukan bagian stack kita lagi. Ya. Tapi kalau kita lakukan lagi pop BX ya, tadi kan sudah di sini dia. Sudah di AX ya. Tadi setelah operasi pop AX, top of stack kita di sini. Ya, di 1058 ini di AA. Ya. Habis itu kita pop BX, itu artinya isi stack-nya kita sini yang BBAA ini dimasukkan ke dalam register BX. Jadi BBAA dimasukkan ke dalam register BX. Jadi BX kita, di mana sih posisi BX? Posisi BX itu di yang sini ya. Yang apa namanya? General register kita ya. Ini setelah AX itu ada BX. Jadi BX kita sekarang akan berisi nilai yang tadinya adalah top of stack kita. Tumpukan ya. Tumpukan paling atas kita tadi BBAA. Sekarang akan dimasukin ke BX dan otomatis SP-nya akan dikurangi. Tetapi dalam hal ini karena pop maka ditambah ya. Jadi kalau dikurangi itu artinya ke sini, sehingga alamatnya itu ditambah ya. Jadi kalau kita pop AX ditambah 2, pop BX ditambah 2 lagi, jadi totalnya ditambah 4. Jadi terakhir tadi kan kita punya 06 ya, karena kita pop 2 kali, jadi ini ditambahin 4. Jadi kalau ditambahin 4 jadi A dia. Jadi kalau dia A, stop of stack kita akan ditunjukkan oleh memori yang di sini 105A. Ya, jadi ini top of stack kita. Ya ini memori nggak ada hubungannya ya. Ini bebas. Ini boleh kosong apa saja, nggak peduli. Ya karena stack kita yang di sini. Oke, saya harap itu jelas ya. Nah, untuk stack tidak banyak. Coba sekarang kalian kerjakan soal ini ya. Jadi umpamanya kita punya stack segmen kita berisi nilai C000 ya, dan stack pointer kita FF00. Pertama tentukan alamat dari memori tempat top of stack kita atau TOS. Terus yang kedua tentukan di mana posisi bottom of stack. Ya, tentunya bottom of stack itu ada hubungannya dengan nilai maksimum SP ya, seperti tadi. Oke. Nah, tolong ini dikerjakan nanti di submit ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang bahasa mesin ya.